Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat bertemu kembali meskipun masih secara virtual dan insyaallah, pertemuan virtual ini akan berakhir ketika nanti kalian sudah masuk ke jenjang selanjutnya ya. Kalau sekarang kelas 8 berarti, insyaallah nanti kelas 9, kita mulai pembelajaran tatap muka seperti biasanya meskipun masih dalam tahap-tahap begitu. Baik, sebelum dimulai silahkan yang belum berdoa, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Apabila sudah berdoa, silahkan disiapkan dulu buku tulisnya dan silahkan alat tulisnya juga disiapkan untuk memulai, materi pada hari ini. Baik, kita mulai saja materinya. Ya, materi kita masuk ke materi yang baru. Kemarin ternyata, ada kesalahan, tentang lingkaran, ternyata lingkaran tidak masuk ke pembelajaran pada saat pandemi ya. Jadi kemarin ada kesalahan pemberian tugas dari Bapak. Jadi, materi baru kita setelah Pitagoras itu harusnya bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar itu seperti apa? Marilah kita pelajari bersama-sama, sekarang. Baik. Ya, yang akan kalian pelajari pada bab baru ini, yaitu kalian akan mempelajari luas permukaan dan juga volume. Ya, jadi kalian nanti akan mempelajari luas permukaan dan volume pada bangun ruang. Bangun ruangnya apa saja sih, Pak? Bangun ruangnya ada 4. Yang pertama, kalian akan mempelajari luas permukaan dan volume pada bangun ruang kubus. Kemudian kalian juga akan mempelajarinya pada bangun ruang balok. Kalian akan mempelajari pada bangun ruang prisma dan juga yang terakhir kalian akan mempelajari pada bangun ruang limas. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama kali, kita mau bahas ini, apa sih bangun ruang itu? Jadi, secara garis besar, jadi bangun ruang itu adalah kumpulan dari berbagai bangun datar yang dirangkai menjadi satu bagian utuh sehingga memiliki volume. Jadi, bangun ruang itu terdiri dari banyak-banyak bangun datar ya. Jadi bangun datar yang rangkai menjadi satu bagian utuh, sehingga memiliki volume dia, seperti itu. Nah, bangun ruang juga dapat disebut sebagai bangun 3 dimensi atau ya tadi, karena memiliki volume, jadi dia disebut dengan bangun 3 dimensi. Nah, ini ada contoh bangun ruang ya, contoh bangun ruang yang nyata itu contohnya adalah seperti kamar ya, kamar kalian, kamar seperti di, foto ini, itu merupakan salah satu contoh nyata dari bangun ruang. Kardus juga termasuk, ini juga kardus termasuk salah satu bangun ruang. Kemudian ada juga ini tenda ya, kalau misalnya kalian persami, sekarang nggak ada persami kayaknya. Karena masih pandemi ya. Jadi kalau misalnya kalian persami atau kemah gitu, pasti butuh tenda dan tenda ini adalah, salah satu bangun ruang karena di dalamnya dia memiliki ruangan, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian apa itu luas permukaan? Jadi, luas permukaan itu adalah jumlah luas dari masing-masing bangun datar yang menyusun bangun ruang tersebut. Waduh, kayaknya kalau misalnya secara definisi agak sulit ya. Jadi marilah kita, coba bahas secara lebih detail, apa sih luas permukaan itu. Kita langsung ke contoh saja, contoh dari luas permukaan. Nah ini, Ade memiliki sebuah kotak sereal ya, kotak sereal ini bisa Koko Crunch, bisa ya apapun lah pokoknya kotak sereal, bisa juga kotak susu ya, mirip seperti kotak susu kotak sereal ini. Jadi panjang masing-masing sisinya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Jadi oh, muka Bapak ke halingannya. Ya, jadi, seperti itu. Ada sereal, Bapak pindah dulu, ya. Ada sereal, luas permukaannya nah itu ada panjang ya, kita tahu panjang itu adalah bagian yang bawah ini ya, Nak, ya. Nah, ini adalah bagian dari panjang. Panjangnya adalah 14 sentimeter. Kemudian lebar ini yang di samping ini, lebarnya 7 sentimeter. Dan terakhir ini tingginya. Ya, tingginya yang di sini ini yang paling, ya tingginya dari sini aja deh. Nah, jadi tingginya 20 sentimeter. Panjang 14 senti, lebar 7 senti, dan tinggi 20 sentimeter.
Maka pertanyaannya, berapakah luas permukaan kotak sereal tersebut? Sekarang mari kita mencari luas permukaan suatu bangun ruang. Nah, ini adalah kotak serealnya tadi ya, dengan panjang, lebar dan tinggi seperti yang sudah diukur tadi. Nah, apabila kotak sereal tersebut dibuka, jadi ada yang salah satu bagian yang digunting kemudian diluaskan seperti itu, maka nanti akan tampak seperti pada gambar. Jadi gambarnya ini, gambar yang di bawah ini ya, ini adalah bentuk dari kotak sereal yang sudah terbuka. Jadi kotak sereal yang sudah terbuka, ketika sudah dipotong bentuknya jadi seperti ini. Nah, apabila digambarkan peta pada bangun datar, ya, peta bangun datar ini maksudnya adalah dibuatkan jaring-jaring, maka kurang lebih nanti akan tampak seperti ini. Jadi nanti akan ada L1 ya di sini, ada L1, ada L2, L3, L4, L5, dan L6. Ya, ada L1, 2, 3, 4, 5, L6. L ini artinya apa, Pak? L ini artinya luas. Jadi ada luas bangunan. Ya, jadi lihat di sini ada bangunan pertama. Nih, bangunan pertama nih ya. Bangun datar pertama ini. Ada bangun datar kedua. Ada bangun datar ketiga nih yang paling luas nih. Nah, ada bangun datar keempat, ada bangun datar kelima ini. Kemudian ada juga bangun datar yang ke-6 yang sama luasnya dengan bangun datar ketiga. Nah, luas permukaan itu adalah menjumlah tadi ya. Nah, ini. Jadi luas permukaan itu adalah menjumlah seluruh luas dari bangun datar yang ada pada bangun ruang tersebut. Jadi kita tambahkan saja L1, L2, L3, L4, L5, L6 semuanya kita tambahkan. Nah, ini adalah rumus umum dari luas permukaan ya. Oleh karena itu kita coba cari satu-satu dari L1 sampai L6. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa L1 itu sama dengan L5. Jadi L1 atau L5 itu sama dengan 20 kali 7. 20 kali 7 dari mana, Pak? Kalian lihat dari sini nih. Set panjang ini ya. Panjang ini kan sama dengan panjang ini ya. Jadi panjang panjang L5 atau L1-nya ini adalah 20 dikali ini. Nah, ini berapa ini? Ini adalah sama dengan 7. Jadi 20 kali 7. 20 kali 7 sama dengan 140 cm kubik. Centimeter kuadrat, sorry. Centimeter kuadrat ya. Centimeter pangkat 2. Kemudian, nah ini L2 itu sama dengan L4. Ya kan? Sama saja kan? Yang tutup atas sama tutup bawah itu biasanya sama. Ya emang sama sih harusnya. Jadi L2 sama dengan L4. Jadi 98 cm kuadrat, 14 kali 7 seperti yang tadi dijelaskan cara mengerjakannya. Kemudian yang terakhir ada L3. L3 ini sama dengan L6. Ya, L3 sama dengan L6, L3 sama dengan L6 itu jadi 20 dikali 14, jadi 280 cm kuadrat begitu. Nah, sehingga luas permukaan kotak sereal tersebut itu adalah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 tambah L5 tambah L6. Jadi 140 tambah 98 tambah 280 tambah 98 tambah 140 tambah 280 sehingga luas permukaan sereal tersebut, luas permukaan kotak sereal tersebut adalah 1036 cm kuadrat. Nah, ini adalah dasar dari luas permukaan. Jadi apabila ada suatu kardus atau kotak sereal atau kaleng kongguan dan lain sebagainya, kalau misalnya kita mau mencari luas permukaannya, cara mencari luas permukaannya itu adalah seperti ini. Ya. Langsung masuk ke tugas karena emang pertemuannya tidak usah terlalu panjang karena ini juga masih dasar. Jadi silakan tugasnya yaitu adalah mencari luas permukaan pada kardus bekas. Jadi silakan kalian cari kardus bekas di rumah kalian masing-masing, kemudian ukurlah panjang, lebar, dan tinggi kardus tersebut. Sama seperti contoh tadi ya. Jadi contoh tadi di awal itu kalian ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, kemudian kardus tersebut itu disobek-sobek sehingga tampak jaring-jaring atau peta bangun datarnya tadi ya, sama seperti soal yang sebelumnya. Jadi kalian sobek sehingga nanti bisa ditaruh di lantai begitu.
Nah, kemudian nanti, selanjutnya tentukan berapa luas permukaan dari kardus tersebut. Nanti silakan kalian, cari berapa luas permukaannya. Kardusnya silahkan nanti dinamai, kalian buat laporan, laporannya nanti silahkan dikumpulkan di kolom tugas di Google Kelas seperti biasa. Baik, mungkin, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, terima kasih apabila ada kesalahan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.